A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah kajian Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri dan wali santri dan juga masyarakat di Desa Nisa ini yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Puji syukur daita dan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, mau orang baik dan daita tenggor wale, kenikmatan yang sangat luar biasa. Lebih dari itu adalah kenikmatan iman, nikmat Islam yang kita rasakan pada kesempatan ini. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berkah. Ini adalah merupakan kenikmatan yang tidak ada tandingannya, tidak bisa kita bayar dan sangat mahal harganya. Dai taloa kelampar karawi sa aura perintah kepada rumah Allah Subhanahu wa taala, sujud, rukuk, salat. Ngawa mendaita kadee dari rumah Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari rumah Allah Subhanahu wa taala salat maghrib. Alhamdulillah. Kemudian kai nikmat rawa umbai bandar rumah Allah Subhanahu wa taala juga pada maghrib yang dimuliakan Allah ini. Dai taloa takaboroweki di TPQ Ar-Rahman Desa Nisa ini. Insya Allah tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Tempat yang insya Allah bahkan akan menjadi wasilah dihalanginya malapetaka, musibah dan bencana yang seharusnya menimpa tempat kita ini. Karena adanya rumah yang mulia ini, TPQ Ar-Rahman yang mulia ini, tempat untuk mempelajari Al-Quran, tempat untuk mendidik generasi-generasi ini untuk menjadi pejuang-pejuang Islam yang akan datang. Tempat untuk kita ciptakan, kita kader anak dan keturunan kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Niat ikhlas kita semuanya, semua pihak, keluarga besar TPQ Ar-Rahman, seluruh wali santri, para pemerintah Desa Nisa ini dan juga masyarakat secara umum yang telah mendukung adanya TPQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Oleh karena Edel Madakaso melalui kesempatan yang mulia ini akan terus memberikan himbauan, semangat, suntikan rohani. Daita dohol kaso, jangan pernah berputus asa untuk memperjuangkan TPQ ini. Ini adalah wasilah keberkahan kehidupan kita, wasilah diberkahinya umur kita, bahkan wasilah diberkahinya amal kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin, nabi yang telah berjuang dengan penuh perjuangannya, penuh pengorbanannya untuk memperjuangkan Islam ini, sehingga alhamdulillah kita semua bisa merasakan manisnya iman, manisnya Islam, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada beliau, kepada para sahabatnya dan juga kepada para istri dan keluarganya. Kita juga sebagai para pengikutnya, semoga kita semua menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga akhir hayat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kita pada kesempatan ini, Madakaso masih melanjutkan pembahasan kita kemarin. Insya Allah kita akan mengangkat pembahasan keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa Madakaso mengangkat permasalahan ini? Agar daita di awal-awal melakukan kegiatan akhir pengajian ini, di tempat yang mulia ini, TPQ Ar-Rahman ini, kedepannya akan selalu semangat. Ini menjadi suntikan rohani bagi kita semuanya, semangat untuk berjuang untuk Islam ini. Maka
TPQ Ar-Rahman ini adalah wasilah bagi kita untuk membaca Al-Quran. Kita bawa anak-anak kita di sini, kita kontrol, kita bahkan jaga di depan sana sampai mereka pulang atau selesai mengaji. Itu salah satu tanggung jawab daita sebagai orang tua. Salah satu bukti keinginan daita. Podasnya yang daita dari rumah Allah Subhanahu wa taala, tahu anak masoleh. Tahu anak yang selalu melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Tahu anak yang akan menghafal Al-Quran, yang akan mengamalkan Al-Quran, yang akan dilindungi oleh Al-Quran. Maka insya Allah Lamada Kaso akan terus mengulangi ungkapan Lamada Kaso bahwasanya generasi daita, anak coren daita, keturunan daita pada zaman fitnah ini, yang bisa menyelamatkan mereka hanya satu, yaitu Al-Quran. Yang bisa melindungi mereka hanya satu, yaitu Al-Quran. Nawa usar luang ngaji anak daita, nawa usar tupah hafa karoa anak daita, maka insya Allah Al-Quran itu yang akan melindungi mereka dari fitnah zaman ini, dari pergaulan yang luar biasa sekali dahsyat pengaruhnya terhadap generasi kita. Maka insya Allah ada beberapa manfaat dan faedah keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Bukhari dari jalur Abu Musa al-Ash'ari. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalul atrujjah atau utrujjah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamar la riha laha wa ta'muha hulwun. Ini adalah hadis yang sangat luar biasa, sudah sering kita dengar. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, do membaca qira'ah, perumpamaan punya sentika buah jeruk utrujah, yang dimana rasanya itu adalah, baunya itu adalah harum, dan rasanya itu adalah bagus, enak, lezat. Dan perumpamaan orang yang beriman yang tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma, yang dimana tidak memiliki rasa, tapi tidak memiliki, yang dimana tidak memiliki rasa, kemudian manis. Ini adalah merupakan perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memiliki bau, rasanya manis, itu adalah kurma. Perumpamaan orang mukmin yang tidak menghafal Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Dia tidak memiliki bau, tidak memiliki harum, tapi rasanya manis. Kita mengupas sedikit tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Lamada Kaso membawa hadis Rasulullah ini sebagai pembuka ceramah daita pada kesempatan ini. Keutamaan yang pertama bagi orang yang menghafal, yang membaca Al-Quran, itu adalah dari segi pengaruhnya. Dari segi pengaruhnya terhadap masyarakat kehidupan, pengaruhnya terhadap dirinya sendiri. Sampai dikupas oleh para dokter, kenapa Rasulullah menjadikan jeruk itu adalah sebagai perumpamaan bagi orang yang beriman, yang membaca Al-Quran. Maka jawabannya adalah karena di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar jeruk itu. Jeruk itu bisa menghilangkan bau mulut, bisa membersihkan lambung, bisa meningkatkan kecerdasan, bisa meningkatkan kecerdasan. Ini beberapa hikmah dari ilmu kedokteran. Beberapa hikmah dari ilmu kedokteran. Dan adapun hikmah yang lain itu adalah
alamat nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kurma itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang membaca Al-Qur'an, bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an, bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Sama-sama baik, tapi alangkah baiknya bagi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Itu keutamaan yang pertama bagi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Oleh karena itulah apabila kita ingin nama kita harum di dunia, nama kita harum di akhirat, maka bacalah Al-Quran. Dan apabila kita ingin merasakan manisnya kehidupan di dunia dan manisnya kehidupan di akhirat, bacalah Al-Quran. Ini mungkin secara singkatnya makna dari hadis Rasulullah SAW tersebut. Semangat bagi kita semua, bagi orang tua, bagi para ustadz, bagi adik-adik yang datang belajar di sini, menghafal, membaca Al-Quran di sini. Ayo baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pun telah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Bahkan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang membaca, dan yang paling utama dibaca oleh kita adalah Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiri al-ayah. Sampai akhir ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan di pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua bagi orang yang membaca Al-Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membacanya. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Kalau seorang membaca Al-Quran, satu huruf saja itu nanti akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Berapa huruf yang ada dalam surat Al-Fatihah? Berapa huruf yang ada dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Imran? Maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap huruf yang kita baca tersebut dari surat-surat itu dengan pahala yang berlipat ganda. Oleh insyaallah apa yang kita sampaikan ini memang hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang menghafal, yang beriman saja dengan hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Imbi pu aur ngai nabi ka. Imbi bandai ta aur ngai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka. Janji bandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah janji dari Allah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjanji itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Au melosa di ada asa Rasulullah yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Imbi bandaita wajib hukumnya, karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbicara atau mengungkapkan sesuatu yang itu berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran adalah nanti dia akan di akhirat, di hari kiamat, akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala baca Al-Quran itu. Dan di akhir ayat yang dia baca, disitulah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Silakan dimurojaah kembali.
Yang keempat, Al-Quran yang dibaca itu, yang kita baca di dunia ini, kata Rasulullah SAW akan datang nanti di hari kiamat untuk menjadi syafaat. Untuk menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Bagi orang yang membacanya. Kemudian manfaat yang kelima atau keutamaan yang kelima adalah ndak diru arin core ake mentai toi ake. Ringnya kebayan aris toi. Untuk adik-adik kita yang kecil-kecil ini yang masih membaca Al-Quran, ternyata pahala kalian itu lebih besar nanti dibandingkan kami yang sudah bisa membaca. Baikku dalil nadi Ustaz. Dalilnya adalah hadis Rasulullah. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun falahu ajrun. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi falahu ajron. Cowok membaca qiraah sedangkan dia pintar di dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan bersama malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan satu pahala. Kemudian orang yang tata'ta itu adalah terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala dari dia membaca yang pertama, yang kedua pahala dari dia bersusah payah di dalam membaca Al-Quran. Maka pada loa dula bere antum ari doho ake la dula aka uma nuntula lala inar amaka itam boto pahala mada de ngaji bau dana karena ngahi ustad kan de. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cow mada pelancar ngaji, kemudian dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mengaji, bersusah payah di dalam mengaji, ngejana huruf per huruf, dia susun huruf per huruf, jadilah satu kalimat, dan itu dengan susah payah sampai betul-betul punya keinginan untuk menghafal, untuk membaca, dan betul-betul karena keseringannya dalam membaca Al-Quran sampai dia bisa. Itu dia mendapatkan dua pahala. Mendapatkan dua pahala. Maka insya Allah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis akeke atau keutamaan maka 5 sampaikan bal madakaso ake ini adalah sebagai modal atau cara ita doho sebagai doma tua. Di ngoa kaita anar tatoi tapi are. Dimotivasi kita anar tatoi tama toi ade ngaji ka. Aina toi ade anai. Gomi doho matoi toi ake matampu ngaji matampu tanao ngaji ake madapeloa ngaji ake mane tanao ngaji ake mentau semangat di mata nao ake. Mentau ade mentau ne di mata nao ngaji ake marakat dua pahala kok ngahi Rasulullah ka. Ini adalah salah satu cara. De war bade kuncina. War bade mandai ta kuncin sebagai dom tua ke. Na toi si ade anata. Natoi sa ada anan dai tamai tepeki Ar-Rahman ini. Dah mada tilok ngaji awar ketinggalan la oleh ngaku. Kita langsung kasih hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk jadi motivasi bagi dia. Kita biasakan anak-anak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita biasakan mereka dengan pikiran untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, la ngaji anai melokilu de seroga. Lau ngaji anai melokir raka pahala. Lau ngaji anai tibunan mati pedaloamu. Pala mata nao se kone masusah de ada tanaomu maka raka ko dua pahala. Kita dekatkan. Aina kerawi ede anai mendosa. Aina dalam ngaji anai mohon maaf masampula. Kemudian dengan itu kamu tidak bisa mengaji, kamu tidak paham dengan Al-Quran. Yang menjadikan kamu akan menyelisih Al-Quran nanti ketika kamu sudah besar, itu kamu nanti akan dosa. Kita coba didik anak-anak kita yang kecil-kecil ini, biasakan mereka, berikan kebahagiaan dengan surga, janji Allah Subhanahu wa taala, dan berikan ancaman dengan neraka. Insya Allah mereka semua nanti akan pikirannya wati dahun dendai. Sehingga nanti ketika dia tumbuh menjadi anak yang besar, generasi yang besar,
Wara atau dawaran daire, de uma atau tabela kain dai, atau bahkan mungkin dai to orang made. Wati da dahun de dai ta, wati dahun de guru na, pala na dahun de rumah. Wati da ngaji na dosa bala. Wati dalam sambea dosa bala. Wati da to ada dem tua dosa bala. Wati seda sambea, wati seda tupang ngaji, lu de neraka bala. Jadi begitu kita biasakan sehingga dia akan terus disetir oleh Allah Subhanahu wa taala sambil kita doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ede wa usran tahu anan dai take ketenggo doa ede. Nalokir tenggo bandai rumah Allah Subhanahu wa taala, nalokir ketenggo bandai rumah Allah Subhanahu wa taala ade anan dai taka. Mata nao ngaji mamai ara RT ara TPQ Ar-Rahman ini. Mai to ina ka rumah lao anak ko akaka bimbing to ija rumah. Ketenggo we japu ade na ka rumah, kalonga we japu ade na ka. Karoci wajah pu hafana ka, karoci to jawab ka au de ada ringa kaina penjelasan ustad ka, aurat taiba ustad na ka. Maka itu adalah salah satu wasilah bagi kita sebagai doma tua akan mendapatkan anak yang baik, anak yang pintar, anak yang bagus kualitasnya, anak yang cepat dalam menghafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 keutamaan ini adalah merupakan keutamaan yang sudah luar biasa sekali. Tapi bukan hanya 5 ini saja keutamaannya. Karena kesempatan kita yang sangat sempit sekali di dalam penjelasan yang sangat luar biasa sekali ini, maka ini sebagai modal bagi kita semua untuk semangat di dalam mendidik generasi yang pertama adalah para ustadz, untuk semangat di dalam mendidik anak-anak dai tamu ormai arake. Nawara separa meputus asa atau mendengawa memang ketipunen lau ewe kenaria kahanu ka. Laina ba butuh ta murid ndai laina. Bukan karena kita butuh murid, tidak. Bukan karena kita pingin murid yang banyak, tidak, tapi karena kita ingin lebih banyak generasi yang bisa Al-Quran, yang pintar Al-Quran. Boto sepala doman loar tei bandai taka, nemboto walit pahala dan diraka bandai ka. Itu adalah bisnis kita. Bisnis kita adalah bukan bisnis dunia, tapi bisnis akhirat. Seberapa amal yang kita lakukan, sebanyak apa yang kita lakukan, maka sebanyak itu pula pahala yang akan kita dapatkan. Jadi, kalau simpelnya di dalam mendidik itu, kalau simpelnya di dalam mendidik bagi kita sebagai ustadz yang ada di TPQ Ar-Rahman ini, mendidik anak-anak daita melohaf untuk membaca Al-Quran ini, au tei do ciwi naga atau sempurun ka. Sama kalau tei do 20 na. Karena waktu juga itu akan habis 1 jam atau 2 jam. Apakah karena kita mengajarkan 1 orang santri atau 1 orang murid ndai ta akeke, hanya mengajarkan dia hanya 5 menit? Tidak. Habis juga berarti tenaga kita. Habis juga berarti kesempatan kita. Habis juga berarti waktu kita. Maka insya Allah hasil yang banyak yang kita dapatkan itu adalah luar biasa sekali. Abuna dem tadi bawa ka. Kau kesen tadi seto iti cauna. Wati cauna pai luar dengan 2 hektar lalon tadi ka. Maklum sama pempoi waktu na. Kalau umur bawang itu misalnya 4 bulan atau 3 bulan, 3,5 bulan, apakah karena dia tadi 100 kilo, kemudian nanti umur bawangnya itu jadi 1 bulan? Tidak. Sama saja dia langsung tadi 1 hektar atau berapa hektar, karena itu juga waktunya sama yang habis. Kalau seandainya orang yang mencari dunia pikirannya seperti itu, maka daita sebagai ustadz yang memburu pahala dan memburu akhirat jauh lebih berkeinginan dan bersikeras untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Itu maksud Lembaga Kasau menyampaikan permasalahan ini. Yang kedua adalah untuk wali santri, untuk orang tua santri, untuk orang tua siswa, memai tahu anak di TPQ Ar-Rahman ini, tolong betul-betul memiliki niat yang ikhlas untuk menjadikan anaknya itu orang yang bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Lainnya mohon maaf babatulata. Hau ada di tetangga, besok dia dekat badau, au dah tahu kem anak mak TPQ. Atau niat ndaita mai tahu ada TPQ ake anak ri rewo talu anak ndaita de kampo. Cara niat deh.
Kemudian aku niat mataho de Ustaz. Niat mataho kayak dedu. Betul-betul ya Allah, saya bawa anak saya ke TPQ Ar-Rahman ini adalah karena saya ingin mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Saya berharap anak saya ini nanti dalam waktu 2 bulan ke depan dia sudah bisa mengaji. Kemudian 2 bulan selanjutnya dia sudah bisa hafal juz 30. 2 bulan selanjutnya dia sudah bisa hafal juz 1 dan terus seperti itu. Saya berharap tamat SDN 2 tahun atau 3 tahun nanti di TPQ Ar-Rahman dia sudah hafal 30 juz. Habis itu kalau nanti pas SMP saya ingin bawa ke Jakarta atau ke Jawa atau ke pondok-pondok besar untuk memungkinkan atau melancarkan hafalannya. Sehingga nanti dia betul-betul tumbuh dengan Al-Quran. Walaupun nanti saya meninggal ya Allah, ada anak saya yang mendoakan saya, ada anak saya yang akan mengajikan saya, menghadiahkan pahala berupa bacaan Al-Qur'annya untuk saya. Kan menurut Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya hukum mengirim pahala baca Al-Quran untuk keluarga yang sudah meninggal itu adalah boleh. Contoh, saya sebagai anak membaca Al-Quran. Ya Allah, saya niatkan pahala saya baca Al-Quran ini untuk bapak saya yang sudah meninggal. Maka menurut Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu diperbolehkan dan pahalanya itu akan sampai. Itu berarti niat sendai tamai tahu anak dai ada TPQ Ar-Rahman akeke. Dari kecilnya ini dia bisa mengaji, kemudian dia terbiasa untuk mengaji dan punya semangat untuk terus mengaji dan menghafal Al-Quran. Maka insya Allah siap-siaplah untuk menjadi orang tua yang berbahagia dunia dan akhirat. Bersiap-siap insya Allah. Tapi kalau sebaliknya, mohon maaf lembu adek. Kalau sebaliknya mohon maaf lembu adek. Darah wau ada dai tamai tahu, mai wa anak dai tadi guru ngaji, terutama di TPQ Ar-Rahman ini, maka akibatnya nanti akan jadi fatal di masa yang akan datang. Tiba-tiba anak dai tahu orang kelas 6 SDN. Kau kai ngaji tipoloan kone patah abata. Wati poloana bedakan batal ustaz. Karena kebetulan tulisannya sama, hanya saja titiknya yang berbeda tempatnya. Kalau ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di tengah, ta titiknya 3 di tengah. Tapi ketika dia disuruh untuk membedakan, dia tidak bisa. Kenapa itu? Siapa yang rugi? Siapa yang sedih? Kita sebagai orang tua. Baru di situ kita menyesal. Ba'aun to ini decau ke keluar akar TPQ akar rumah. Pahir keneo to iku ade kula jaga anak ko akar TPQ akar nalu to ikiri beta. Atau kone timune nang bepu piti kana lu kirlangan, nalu kirlalang ngaji ka. Luar bisa seperti itu. Kita mengorbankan contohnya setiap kali dia pergi ngaji 5.000, berarti 30 hari berapa? 150.000. Palat ita dohoe dede 150.000 de inar ama saraan maringa elil madakasoake. Taweli saroga kire. Anak kita bisa menghafal Al-Quran sehingga kita bisa meraih 5 keutamaan wa sampaikan bal madakasokan de. Ini akan nyambung semua pembahasan itu. Maka insya Allah motivasi seperti ini aito inaringa feu baita doho. Tahu to ipu de ade bendaita. Kelampa to bendaita de ade mori kan daita akeke. Mulai besok jangan lagi ada kata tidak hadir di TPQ ini. Jangankan tidak hadir 1 hari, kata terlambat aja jangan. Jam berapa masuknya nih Ustaz? Habis maghrib contohnya. Habis maghrib. Mohon maaf, kalau seandainya TPQ ini memiliki program untuk melaksanakan sholat jamaah di sini, malah lebih bagus. Sangat bagus sekali itu. Itu mungkin usulan saya ini. Usulan saya ini nanti, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah, pertama, Daita sebagai pengurus TPQ, setelah maghrib, bisa langsung mengajar. Bisa langsung mengajar. Dewati dekat dewa lim to imai ga. Copo mademai, copo mai. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah manfaatnya anak-anak kita bisa kita biasakan untuk sholat. Dekan menegah di TPQ Ar-Rahman ini bukan hanya ngaji saja yang diajarkan, tapi bacaan sholatnya itu kita ajarkan. Bacaan sholatnya kita ajarkan, praktek sholatnya kita ajarkan, doa-doa pendek kita ajarkan. Maka insya Allah itu akan menjadi pahala jariah buat kita semuanya. Sangat bagus sekali apa yang kita usulkan tadi kalau bisa dilaksanakan. Dan tentunya hal ini akan bisa terlaksana dengan kerja keras itadoh dong tua.
dewati lu baka ustad atau ustad nake lao sebuah toke uma ita doga. Sentabe be anata, mai lawa ara, sambil magarir ke. Namboto ja kebutuhan makalai ustad doga ni nantau jawero ana di uruna. Nantau ja masalah na di uruna. Komi na henge, komi na supu, komi atau ada pekerjaan yang harus dia laksanakan, maka ita doho sebagai doma tua memiliki kewajiban untuk mengantarkan anaknya di sini tepat waktu, kalau perlu sebelum waktunya. Maka insya Allah itu adalah salah satu bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berhujah. Ya Allah, ita dari rumahku maha melihat dan maha mendengar, maha melihat apa yang Madakaso lakukan selama ini ya Allah. Saking inginnya saya ingin mendapatkan anak yang bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau otoku anakku ke AKTPI, saaho pada waktu belajarnya. Baru ditunggu, kemudian dijemput lagi sehingga dia aman. Mulai dari kita antar di TPQ ini sampai nanti pulang lagi ke rumah kita masing-masing. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairu jaza. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarunia kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.